Dasar suami pembohong. Ternyata anak yang aku adopsi adalah hasil hubungan gelapmu, Mas. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa absen dari daerah mana saja bunda-bunda semuanya, agar tali silaturahmi kita makin erat. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar. Senja selalu menjadi waktu favorit Arumi. Saat langit Jakarta mulai memerah keemasan, ia akan duduk di teras rumahnya, ditemani secangkir teh hangat dan suara tawa riang seorang gadis kecil. Gadis kecil itu bernama Risa. Permata hatinya, buah cinta yang hadir bukan dari rahimnya sendiri, namun tumbuh subur dalam dekapan kasih sayangnya dan Aziz, suaminya. Rumah mereka, sebuah bangunan 2 lantai dengan taman kecil yang asri di kawasan Jakarta Selatan, selalu terasa hangat dan penuh cinta. Foto-foto keluarga menghiasi dinding ruang tamu, menampilkan senyum bahagia Arumi, Aziz, dan Risa dalam berbagai momen. 5 tahun sudah Risa menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup mereka. 5 tahun kebahagiaan yang terasa begitu sempurna, hingga Arumi seringkali lupa akan kerinduan mendalam yang pernah menghantuinya di masa-masa awal pernikahan. Arumi dan Aziz adalah pasangan yang serasi. Arumi, dengan rambut panjang hitamnya yang tergerai lembut dan senyumnya yang selalu tulus, adalah sosok yang penyayang dan perhatian. Ia bekerja sebagai seorang desainer grafis lepas, yang memberikannya fleksibilitas untuk menghabiskan lebih banyak waktu di rumah bersama Risa. Aziz, seorang arsitek sukses dengan pembawaan yang tenang dan penuh tanggung jawab, selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Di awal pernikahan mereka, seperti pasangan lainnya, Arumi dan Aziz mendambakan kehadiran buah hati. Mereka mencoba berbagai cara, mengikuti saran dokter, dan berdoa tanpa henti. Namun, takdir berkata lain. Setelah beberapa tahun berusaha, mereka akhirnya menerima kenyataan bahwa Arumi memiliki masalah kesuburan yang membuatnya sulit untuk hamil. Kesedihan tentu saja menyelimuti hati mereka. Arumi merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya, sebuah kekosongan yang sulit diisi. Aziz, sebagai seorang suami yang mencintai istrinya, berusaha sekuat tenaga untuk menguatkan Arumi. Ia selalu ada di sisinya, memberikan dukungan emosional dan meyakinkan Arumi bahwa kebahagiaan mereka tidak hanya bergantung pada kehadiran seorang anak. Suatu malam, saat mereka sedang menikmati makan malam romantis di rumah, Aziz mengutarakan sebuah ide yang awalnya membuat Arumi terkejut. "Sayang," katanya lembut, menggenggam tangan Arumi, "bagaimana kalau kita mempertimbangkan untuk mengadopsi?" Arumi terdiam sejenak. Ia tidak pernah benar-benar memikirkan tentang adopsi sebelumnya. Namun, melihat kesungguhan di mata Aziz, hatinya mulai tergerak. Mereka berdua menghabiskan malam itu untuk berdiskusi panjang lebar tentang adopsi. Mereka membaca berbagai informasi, mencari tahu tentang prosesnya, dan membayangkan bagaimana rasanya memiliki seorang anak dalam hidup mereka, meskipun bukan dari rahim Arumi sendiri. Setelah melalui berbagai pertimbangan dan konsultasi, Arumi dan Aziz akhirnya memutuskan untuk mengajukan permohonan adopsi. Prosesnya tidaklah mudah dan memakan waktu yang cukup lama. Mereka harus melalui berbagai seleksi, wawancara, dan pemeriksaan latar belakang. Namun, semangat mereka tidak pernah pudar. Mereka yakin bahwa ada seorang anak di luar sana yang ditakdirkan untuk menjadi bagian dari keluarga mereka. Hingga suatu hari, telepon dari sebuah yayasan adopsi mengubah hidup mereka selamanya. Mereka memberi kabar tentang seorang bayi perempuan yang membutuhkan keluarga. Arumi dan Aziz tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka. Mereka segera mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut kedatangan anggota keluarga baru mereka. Hari itu tiba. Arumi dan Aziz menjemput Risa yang masih berusia 3 tahun dari yayasan. Saat Arumi menggendong Risa untuk pertama kalinya, air matanya menetes haru. Ia merasakan ikatan yang kuat dengan balita mungil itu, seolah Risa memang telah lama menjadi bagian dari dirinya.
Aziz pun merasakan hal yang sama. Senyumnya tak pernah pudar saat menatap Risa yang tertidur lelap di pelukan Arumi. Sejak saat itu, kehidupan Arumi dan Aziz dipenuhi dengan tawa, celotehan, dan kehangatan seorang anak. Mereka menyaksikan setiap tumbuh kembang Risa dengan penuh sukacita. Risa tumbuh menjadi gadis kecil yang cerdas, periang, dan penuh kasih sayang. Ia mewarisi keramahan Arumi dan ketenangan Aziz. Di mata Arumi, Risa adalah segalanya. Ia tidak pernah merasa Risa berbeda dari anak kandungnya sendiri. Kasih sayangnya tercurah sepenuhnya untuk Risa. Ia selalu berusaha menjadi ibu yang baik, memberikan perhatian, pendidikan, dan cinta tanpa batas. Aziz pun demikian. Ia menjadi sosok ayah yang penyayang dan selalu ada untuk Risa. Malam ini, seperti biasa, setelah membantu Risa mengerjakan PR dan membacakan cerita pengantar tidur, Arumi kembali duduk di beranda. Aziz belum pulang dari kantor. Arumi menyesap tehnya sambil memperhatikan Risa yang sedang bermain boneka di ruang keluarga. Sesekali melirik ke arahnya dan tersenyum. Hatinya menghangat melihat pemandangan itu. Ia merasa begitu bersyukur atas kehidupan yang telah diberikan kepadanya. Namun, tanpa disadarinya, takdir sedang mempersiapkan sebuah kejutan yang akan mengguncang fondasi kebahagiaan yang telah ia bangun selama ini. Sebuah amplop berwarna krem tergeletak di atas meja kerjanya di dalam rumah, yang akan mengubah segalanya dalam sekejap. Amplop yang berisi surat adopsi yang sudah sah, dan sebuah surat wasiat yang akan membongkar sebuah rahasia kelam yang selama ini tersembunyi rapat-rapat di balik senyum hangat suaminya. Sinar rembulan di rumah mereka malam ini terasa begitu damai. Namun di balik ketenangan itu, badai besar sudah siap untuk menerjang. Mentari pagi menyapa Arumi melalui celah gorden kamar tidur. Cahayanya yang lembut memaksa Arumi untuk membuka mata. Di sampingnya, Aziz masih terlelap, wajahnya tampak damai dalam tidurnya. Arumi tersenyum kecil, mengamati garis tegas di rahang suaminya yang selalu membuatnya merasa aman. Ia mengulurkan tangan, membelai lembut rambut hitam Aziz. Tak lama kemudian, suara riang Risa terdengar dari kamar sebelah. "Bunda, Ayah, ayo bangun." Arumi terkekeh pelan. Risa memang selalu menjadi alarm alami bagi mereka. Dengan semangatnya yang membara, ia akan membangunkan kedua orang tuanya setiap pagi. Arumi bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju kamar Risa. "Selamat pagi, sayang," sapa Arumi sambil mengecup kening Risa yang masih berantakan. "Selamat pagi, Bunda," jawab Risa dengan senyum lebar yang memperlihatkan gigi susunya yang rapi. "Ayo, Bunda, kita buatkan Ayah sarapan yang enak." Rutinitas pagi di rumah Arumi dan Aziz selalu dimulai dengan keceriaan Risa. Mereka bertiga akan turun ke dapur, bahu-membahu menyiapkan sarapan. Arumi biasanya bertugas membuat nasi goreng atau roti bakar, sementara Risa dengan antusias membantu menata piring dan gelas di meja makan. Aziz, yang biasanya menyusul beberapa saat kemudian, akan bergabung dengan mereka sambil sesekali menggoda Risa. Suasana sarapan selalu hangat dan penuh obrolan. Risa akan bercerita tentang mimpinya, tentang teman-temannya di sekolah, atau tentang pelajaran yang baru saja ia pelajari. Arumi dan Aziz akan mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali memberikan komentar atau pertanyaan. Momen-momen seperti inilah yang selalu Arumi syukuri. Kehadiran Risa benar-benar telah melengkapi hidupnya. Setelah sarapan, Arumi akan membantu Risa bersiap-siap untuk sekolah. Ia akan menyisir rambut panjang Risa yang ikal, memasangkan seragamnya, dan memastikan semua perlengkapan sekolahnya sudah lengkap. Sementara itu, Aziz akan bersiap-siap untuk berangkat ke kantor. Sebelum berpisah, mereka selalu menyempatkan diri untuk berpelukan dan berciuman. "Hati-hati di jalan ya, Mas," kata Arumi sambil mencium pipi Aziz. "Kamu juga, sayang. Jaga diri baik-baik di rumah," balas Aziz sambil mengusap rambut Arumi. Ia kemudian berjongkok di depan Risa dan mencium kening putrinya. "Belajar yang rajin ya, Nak." Setelah Aziz berangkat,
Arumi akan mengantar Risa ke sekolah. Dalam perjalanan, mereka biasanya akan bernyanyi bersama atau mengobrol tentang berbagai hal. Arumi sangat menikmati momen-momen berdua dengan Risa. Ia merasa beruntung bisa menjadi ibu bagi gadis kecil yang ceria dan penuh semangat ini. Sepulang mengantar Risa, Arumi akan kembali ke rumah dan mulai mengerjakan pekerjaannya sebagai desainer grafis lepas. Ia memiliki ruang kerja sendiri di lantai 2 rumahnya, yang dilengkapi dengan komputer, tablet gambar, dan berbagai peralatan desain lainnya. Arumi menikmati pekerjaannya karena memberikannya kebebasan untuk mengatur waktu dan tetap bisa fokus pada keluarga. Siang harinya, Arumi akan menjemput Risa dari sekolah. Mereka biasanya akan menghabiskan waktu bersama di rumah, bermain, membaca buku, atau sekadar mengobrol. Arumi selalu berusaha untuk hadir sepenuhnya dalam setiap momen bersama Risa. Ia ingin Risa tahu bahwa ia sangat dicintai dan diperhatikan. Sore harinya, Arumi akan mulai menyiapkan makan malam. Ia selalu berusaha untuk memasak makanan yang sehat dan disukai oleh Aziz dan Risa. Terkadang, Risa akan ikut membantu di dapur, meskipun biasanya hanya berakhir dengan membuat sedikit kekacauan yang justru membuat Arumi tertawa. Menjelang malam, Aziz akan pulang dari kantor. Kedatangannya selalu disambut dengan antusias oleh Risa yang akan berlari memeluk ayahnya. Mereka bertiga akan menghabiskan waktu bersama di ruang keluarga, menonton televisi, bermain, atau sekadar bercerita tentang hari yang telah mereka lalui. Malam ini, setelah Risa tertidur lelap di kamarnya, Arumi dan Aziz duduk berdua di ruang keluarga. Arumi sedang membaca buku, sementara Aziz sedang melihat-lihat berkas di laptopnya. Suasana terasa tenang dan nyaman. Arumi melirik ke arah Aziz, hatinya dipenuhi rasa syukur. Ia merasa begitu beruntung memiliki suami yang bertanggung jawab dan penyayang, serta seorang putri yang begitu menggemaskan. "Kamu terlihat lelah, Mas," kata Arumi lembut, meletakkan bukunya. Aziz mendongak dan tersenyum tipis. "Sedikit. Banyak pekerjaan di kantor. Mau kubuatkan teh hangat?" tawar Arumi. "Boleh," jawab Aziz. Arumi beranjak ke dapur untuk membuatkan teh. Saat kembali, ia melihat Aziz sedang memandangi foto keluarga mereka yang terpajang di dinding. Foto itu diambil saat mereka berlibur ke Bali beberapa tahun yang lalu. Mereka bertiga tampak bahagia dalam balutan pakaian santai, berlatar belakang pemandangan pantai yang indah. "Kita terlihat bahagia ya, sayang," kata Aziz pelan, tanpa mengalihkan pandangannya dari foto. "Iya, Mas. Sangat bahagia," jawab Arumi sambil duduk di samping Aziz dan menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. Ia merasakan kehangatan tubuh Aziz dan aroma parfumnya yang khas. Ia merasa begitu aman dan dicintai. Namun, tanpa sepengetahuan Arumi, di balik senyum dan kata-kata Aziz, tersimpan sebuah rahasia besar yang suatu saat nanti akan menghancurkan kebahagiaan yang mereka rasakan saat ini. Rahasia yang tertulis dalam sebuah surat wasiat berwarna krem yang tergeletak di atas meja kerja Arumi, menunggu untuk ditemukan dan mengubah segalanya. Arumi masih menikmati ketenangan malam ini, tanpa menyadari bahwa badai akan segera datang dan menghantam kehidupannya dengan keras. Sabtu pagi itu, mentari bersinar cerah, seolah ikut merasakan kegembiraan yang memenuhi rumah Arumi dan Aziz. Hari ini mereka berencana untuk menghabiskan waktu di sebuah taman kota yang terkenal dengan area bermain anak-anaknya yang luas. Risa sudah bangun sejak pagi dan tak sabar untuk segera berangkat. "Bunda, Ayah, ayo cepat," serunya sambil melompat-lompat kecil di ruang tamu. Arumi dan Aziz tertawa melihat antusiasme putri mereka. Setelah sarapan dengan menu pancake kesukaan Risa, mereka bertiga bersiap-siap. Arumi mengenakan gaun katun berwarna cerah, Aziz dengan kaos polo dan celana pendek, sementara Risa tampil menggemaskan dengan overall bergambar tokoh kartun favoritnya. Sesampainya di taman, Risa langsung berlari menuju ayunan dan perosotan. Arumi dan Aziz mengikuti dari belakang, saling bertukar senyum bahagia melihat keceriaan putri mereka. Aziz mendorong ayunan Risa dengan lembut,
Sementara Arumi mengawasi dari dekat, sesekali memotret momen-momen indah itu dengan ponselnya. Setelah puas bermain di area bermain, mereka menggelar tikar di bawah rindangnya pohon dan menikmati bekal makan siang yang sudah disiapkan Arumi. Ada nasi kepal, ayam goreng, buah-buahan segar, dan tentu saja, kotak susu coklat kesukaan Risa. Mereka makan sambil bercanda dan tertawa, menikmati suasana taman yang ramai namun tetap terasa nyaman. Sore harinya, mereka berjalan-jalan di sekitar taman, melihat berbagai macam bunga dan tanaman yang indah. Risa dengan riangnya mengejar kupu-kupu dan mengumpulkan daun-daun kering yang berwarna-warni. Arumi dan Aziz bergandengan tangan, menikmati kebersamaan mereka sebagai sebuah keluarga. Saat mereka sedang duduk beristirahat di bangku taman, tiba-tiba telepon genggam Aziz berdering. Ia melihat nama yang tertera di layar dan sedikit menjauh untuk menjawab panggilan itu. Arumi memperhatikannya dari kejauhan. Ekspresi wajah Aziz tampak sedikit tegang saat berbicara di telepon. Ia menjawab dengan singkat dan sesekali melihat ke arah Arumi dan Risa. Setelah beberapa menit, ia menutup telepon dan kembali menghampiri mereka. "Siapa, Mas?" tanya Arumi penasaran. "Oh, itu dari kantor. Ada sedikit masalah yang perlu diselesaikan besok," jawab Aziz dengan nada yang terdengar sedikit terburu-buru. Arumi merasa ada sesuatu yang aneh dengan jawaban Aziz. Biasanya, ia akan lebih terbuka tentang urusan pekerjaannya. Namun, Arumi tidak ingin terlalu memikirkannya. Mungkin memang ada hal yang tidak bisa diceritakan saat ini. Ia memutuskan untuk mengabaikan perasaannya dan kembali fokus pada Risa yang sedang asyik bermain dengan anak-anak lain. Saat hari mulai beranjak sore, mereka memutuskan untuk pulang. Risa tertidur pulas di mobil dalam perjalanan pulang, kelelahan setelah seharian bermain. Arumi memandang wajah polos putrinya yang terlelap, hatinya kembali dipenuhi rasa sayang. Ia merasa begitu beruntung memiliki Risa dalam hidupnya. Sesampainya di rumah, Arumi dan Aziz memindahkan Risa ke tempat tidurnya. Mereka berdua duduk di tepi ranjang, mengamati wajah damai putri mereka. "Dia benar-benar anugerah terindah dalam hidup kita ya, Mas," bisik Arumi. Aziz mengangguk setuju, mengusap lembut rambut Risa. "Iya, sayang. Aku tidak bisa membayangkan hidup kita tanpa dia." Malam itu, sebelum tidur, Arumi kembali memikirkan tentang telepon dari kantor yang diterima Aziz di taman. Ada sedikit keraguan yang menyelinap di hatinya. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh suaminya. Namun, ia segera menepis pikiran itu. Ia percaya pada Aziz. Mereka telah membangun rumah tangga ini dengan dasar cinta dan kepercayaan. Mungkin ia hanya terlalu sensitif. Arumi memeluk Aziz erat sebelum mereka memejamkan mata. Ia merasakan kehangatan tubuh suaminya dan mencoba untuk melupakan keraguan yang sempat menghantuinya. Ia ingin percaya bahwa semuanya baik-baik saja. Ia ingin terus menikmati kebahagiaan yang telah mereka raih bersama Risa. Namun, takdir memiliki rencana lain. Amplop berwarna krem yang tergeletak di atas meja kerja Arumi masih menyimpan rahasia yang akan segera terungkap, merobek ketenangan dan kebahagiaan yang saat ini masih mereka nikmati. Di balik senyum hangat Aziz dan keceriaan Risa, sebuah bom waktu sedang menunggu untuk meledak, mengguncang fondasi keluarga mereka hingga ke akar-akarnya. Arumi masih terlelap dalam mimpi indah malam ini, tanpa menyadari bahwa pagi esok akan membawa kenyataan pahit yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari Senin menyapa Arumi dengan rutinitas yang terasa begitu familiar. Namun kali ini, ada sedikit ganjalan di hatinya, sisa-sisa kejanggalan dari percakapan singkat Aziz di taman pada akhir pekan lalu. Setelah mengantar Risa dengan ciuman hangat di gerbang sekolah, Arumi kembali ke rumah yang terasa sunyi tanpa celoteh riang putrinya. Ia melangkah menuju ruang kerjanya, mencoba fokus pada layar komputernya yang menampilkan sketsa desain yang belum selesai. Namun, pikirannya melayang. Untuk mengusir kejenuhan dan berharap menemukan kembali fokusnya, Arumi memutuskan untuk merapikan meja kerjanya yang memang sudah mulai dipenuhi tumpukan kertas dan peralatan desain. Di sudut meja,
Di bawah beberapa majalah arsitektur milik Aziz, ia menemukan sebuah amplop berwarna krem. Warnanya tidak terlalu mencolok. Namun entah mengapa, amplop itu menarik perhatian Arumi. Ia tidak ingat pernah melihat amplop itu sebelumnya. Tidak ada nama pengirim atau penerima, hanya polos berwarna krem dengan lipatan yang rapi. Perasaan ingin tahu yang kuat mendorong Arumi untuk mengambil amplop itu. Ia membolak-baliknya, merasakan tekstur kertasnya yang sedikit tebal. Ada semacam firasat aneh yang tiba-tiba menyeruak dalam hatinya, membuatnya sedikit ragu untuk membukanya. Namun, rasa penasaran itu terlalu besar untuk diabaikan. Dengan hati berdebar, Arumi merobek ujung amplop itu dengan hati-hati. Di dalamnya, ia menemukan 2 lembar kertas yang terlipat sempurna. Lembar pertama terasa lebih tebal dan berbau kertas arsip. Itu adalah sebuah dokumen resmi, yang setelah dibukanya, Arumi kenali sebagai surat wasiat. Nama Aziz tertera jelas di sana sebagai pihak yang membuat wasiat. Arumi mengerutkan kening, merasa bingung. Mengapa Aziz membuat surat wasiat? Mereka masih muda dan sehat. Dengan rasa penasaran yang semakin meningkat, Arumi mulai membaca isi surat wasiat itu. Sebagian besar isinya adalah hal-hal yang wajar dalam sebuah surat wasiat tentang pembagian harta dan aset. Namun, di bagian akhir, matanya terpaku pada sebuah kalimat yang membuatnya terkejut. Di sana tertulis tentang seorang anak perempuan bernama Risa, yang disebut sebagai anak kandung dari Aziz. Jantung Arumi mulai berdegup kencang. Ini pasti kesalahan. Risa adalah anak adopsi mereka. Dengan tangan gemetar, Arumi mengambil lembar kertas kedua, surat yang ditulis tangan. Ia mengenali betul tulisan tangan itu. Itu adalah tulisan Aziz. Aroma tintanya yang sedikit pudar menusuk hidungnya, membawa bersamanya gelombang perasaan yang tak menentu. Arumi mulai membaca. Setiap kata terasa seperti pukulan telak di ulu hatinya. Arumi sayang. Begitu surat itu dimulai, air mata Arumi mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia terus membaca, dengan napas yang semakin tercekat. Aziz menulis tentang sebuah masa lalu yang kelam, sebuah hubungan singkat yang terjadi jauh sebelum mereka menikah. Saat ia merasa rapuh dan kesepian setelah putus dari hubungan sebelumnya. Ia mengakui bahwa dari hubungan itu, seorang anak perempuan lahir. Dan anak perempuan itu adalah Risa. Arumi terperanjat. Ia menjatuhkan surat itu ke pangkuannya. Kedua tangannya menutup mulutnya yang ternganga. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin terjadi. Risa, putri kecilnya yang manis, yang telah mengisi hari-harinya dengan tawa dan cinta, ternyata adalah anak kandung suaminya dari wanita lain? Bagaimana bisa Aziz menyembunyikan kebenaran ini darinya selama bertahun-tahun? Ia meraih kembali surat itu, membacanya berulang kali, berharap ada kesalahan interpretasi, ada penjelasan lain yang masuk akal. Namun, setiap kali ia membaca, kenyataan pahit itu semakin terasa nyata. Aziz menulis tentang pertemuannya kembali dengan Ibu Risa beberapa waktu setelah mereka menikah. Ibu Risa, yang tidak ingin mengganggu kehidupan Aziz yang sudah bahagia dengan Arumi, meminta Aziz untuk merahasiakan keberadaan Risa. Namun, setelah beberapa tahun, Ibu Risa meninggal dunia karena sakit. Sebelum meninggal, ia menitipkan Risa kepada Aziz, memohon agar Aziz menjaga dan menyayanginya. Aziz menulis tentang dilema yang ia hadapi. Ia sangat mencintai Arumi dan takut kehilangan dirinya jika ia mengungkapkan kebenaran ini. Ia juga sangat menyayangi Risa dan merasa bertanggung jawab atasnya. Akhirnya, ia memutuskan untuk membawa Risa ke dalam kehidupan mereka dan merahasiakan statusnya sebagai anak kandungnya. Ia berharap Arumi akan mencintai Risa seperti anaknya sendiri, tanpa mengetahui kebenarannya. Air mata Arumi kini mengalir deras, membasahi surat di tangannya. Rasa sakit yang luar biasa mencengkeram dadanya. Ia merasa dikhianati, dibohongi, dan diremehkan. Bagaimana bisa Aziz tega melakukan ini padanya? Bagaimana bisa ia membiarkan Arumi mencintai Risa dengan sepenuh hati,
Tanpa pernah tahu bahwa gadis kecil itu adalah darah daging suaminya dari wanita lain, kilasan-kilasan memori tentang kebersamaan mereka dengan Risa berputar di benaknya. Tawa Risa saat bermain di taman, pelukannya yang hangat saat tidur malam, pertanyaan-pertanyaan polosnya tentang kehidupan. Semuanya terasa tercemar oleh kebohongan ini. Apakah semua kasih sayang yang ia berikan kepada Risa selama ini terasa sia-sia? Apakah Aziz selama ini menertawakannya dalam hati? Arumi berdiri dengan limbung dan berjalan menuju jendela. Pemandangan jalanan yang ramai di bawah sana tampak buram melalui air matanya. Ia tidak bisa melihat dengan jelas. Pikirannya terlalu kalut untuk mencerna kenyataan ini. Ia merasa seperti berada dalam mimpi buruk yang tak kunjung usai. Ia teringat percakapan mereka di taman pada akhir pekan lalu. Raut wajah tegang Aziz saat menerima telepon, jawabannya yang terburu-buru. Apakah telepon itu dari seseorang yang mengetahui rahasia ini? Apakah selama ini ada orang lain yang juga menyembunyikan kebenaran darinya? Arumi jatuh berlutut di lantai, tubuhnya bergetar hebat. Ia memeluk dirinya sendiri, mencoba meredam rasa sakit yang menggerogoti hatinya. Kepercayaan yang selama ini menjadi fondasi pernikahannya dengan Aziz telah hancur berkeping-keping. Ia tidak tahu lagi apa yang benar dan apa yang salah. Ia tidak tahu lagi siapa yang bisa ia percaya. Yang ia tahu pasti, hidupnya telah berubah selamanya. Amplop krem itu telah menjadi pembawa petaka, mengungkapkan sebuah kebenaran yang terlalu pahit untuk ditelan. Arumi terisak tanpa suara, merasakan kehancuran yang begitu mendalam. Masa depannya, masa depan Risa, dan masa depannya bersama Aziz kini tampak suram dan tidak pasti. Ia hanya bisa merasakan kepedihan yang luar biasa, tanpa tahu bagaimana cara untuk bangkit dari keterpurukan ini. Waktu terasa berjalan sangat lambat bagi Arumi. Setelah menemukan surat itu, ia bagaikan patung di ruang kerjanya. Air matanya sudah mengering, digantikan oleh rasa dingin dan kosong di dalam hatinya. Ia memegang erat kedua surat itu di tangannya, seolah benda-benda itu adalah bukti nyata dari pengkhianatan suaminya. Perlahan, rasa kosong itu mulai berubah menjadi amarah yang membara. Bagaimana bisa Aziz melakukan ini padanya? Bagaimana bisa ia membohonginya selama bertahun-tahun? Arumi bangkit dengan langkah gontai dan berjalan menuju ruang tamu. Ia harus menunggu Aziz pulang. Ia harus mendengar penjelasan langsung dari mulutnya. Duduk di sofa, Arumi mencoba menenangkan diri. Ia menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan. Ia tidak ingin terlihat histeris saat menghadapi Aziz. Ia ingin jawaban yang jelas dan jujur. Namun, semakin lama ia menunggu, semakin sulit rasanya untuk mengendalikan emosinya. Bayangan wajah Risa yang polos dan penuh cinta terus berputar di benaknya. Bagaimana ia harus menghadapi Risa setelah ini? Apakah Risa tahu tentang kebenaran ini? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantuinya, menambah rasa sakit di hatinya. Akhirnya, suara deru mobil Aziz terdengar dari luar. Jantung Arumi berdebar kencang. Ia berdiri dan menunggu di ambang pintu. Ketika Aziz membuka pintu dan melihatnya, senyum lelah terukir di wajahnya. "Hai, sayang, kamu sudah pulang?" Sapa Aziz sambil mencium kening Arumi sekilas. Namun, ia langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Wajah Arumi tampak tegang dan matanya merah. "Kamu kenapa, sayang? Ada apa?" Arumi tidak menjawab. Ia hanya menatap Aziz dengan tatapan dingin yang belum pernah dilihat suaminya sebelumnya. Ia mengulurkan kedua surat itu kepada Aziz tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aziz mengerutkan kening, menerima surat-surat itu dengan bingung. Ia membuka surat wasiat terlebih dahulu dan membacanya dengan seksama. Semakin ia membaca, semakin pucat wajahnya. Kemudian, ia beralih ke surat yang ditulis tangannya. Matanya membulat, dan ia menatap Arumi dengan ekspresi terkejut dan ketakutan. "Sayang, ini," kata Aziz terbata-bata, mencoba menyangkal apa yang jelas-jelas tertera di hadapannya. "Jangan panggil aku sayang, Aziz.
Potong Arumi dengan suara dingin yang menusuk. Jelaskan padaku. Jelaskan kenapa kamu membohongiku selama ini. Jelaskan kenapa anak yang selama ini aku sayangi seperti anak kandungku sendiri ternyata adalah anak hasil perselingkuhanmu. Aziz terdiam, tidak mampu berkata-kata. Ia tahu bahwa kebohongannya telah terbongkar. Ia melihat kemarahan dan kekecewaan yang terpancar dari mata Arumi, dan ia tahu bahwa ia telah menghancurkan kepercayaan istrinya. Arumi, aku bisa jelaskan, akhirnya kata Aziz dengan suara lirih. Jelaskan apa? Jelaskan bagaimana kamu tega mengkhianatiku? Jelaskan bagaimana kamu bisa menyembunyikan rahasia sebesar ini dariku selama 5 tahun? Aku mencintai Risa dengan sepenuh hatiku, Aziz. Dan ternyata dia adalah buah dari pengkhianatanmu. Air mata Arumi kembali menetes, kali ini bercampur dengan amarah. Aku tahu aku salah, Arumi. Aku sangat menyesal. Aku melakukan ini karena aku takut kehilanganmu. Jawab Aziz mencoba meraih tangan Arumi, namun Arumi menarik tangannya dengan kasar. Takut kehilangan aku? Lalu bagaimana dengan perasaanku? Apa kamu tidak memikirkan bagaimana perasaanku saat mengetahui kebenaran ini? Kamu menghancurkan hatiku, Aziz. Kamu menghancurkan semuanya, teriak Arumi histeris. Pertengkaran hebat pun pecah. Arumi meluapkan semua rasa sakit, kekecewaan, dan amarahnya. Ia menuduh Aziz telah mempermainkannya, telah merobek-robek kepercayaannya. Aziz hanya bisa tertunduk lesu, mencoba menjelaskan namun kata-katanya terasa hampa di telinga Arumi. Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu, sayang. Aku sangat mencintaimu dan Risa. Aku hanya tidak tahu bagaimana cara mengatakan yang sebenarnya, kata Aziz dengan suara putus asa. Mencintaiku katamu? Kalau kamu mencintaiku, kamu tidak akan pernah membohongiku sebesar ini. Kamu tidak akan pernah mengkhianatiku, balas Arumi dengan nada sinis. Malam itu, rumah yang biasanya dipenuhi dengan tawa dan kehangatan, kini dipenuhi dengan teriakan dan tangisan. Kebohongan Aziz telah menciptakan jurang yang dalam di antara mereka. Arumi merasa dunianya telah runtuh. Ia tidak tahu lagi apa yang harus ia lakukan. Ia tidak tahu apakah ia bisa memaafkan Aziz. Ia tidak tahu bagaimana masa depannya akan terlihat setelah ini. Aziz hanya bisa menatap Arumi dengan rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam. Ia tahu bahwa ia telah melakukan kesalahan besar. Ia telah menghancurkan kebahagiaan yang telah mereka bangun bersama. Dan ia tidak tahu apakah ia bisa memperbaikinya. Malam itu, Arumi tidur di kamar tamu. Mereka tidur di kamar yang berbeda, tidak ada lagi percakapan sebelum tidur dan suasana hangat yang menyelimuti. Kebohongannya telah membawa mereka ke malam penghakiman ini, dan ia tidak tahu hukuman apa yang pantas ia terima. Pagi ini, rumah Arumi dan Aziz terasa sunyi dan dingin, jauh berbeda dari biasanya. Kehangatan dan keceriaan yang selalu mewarnai setiap sudut ruangan seolah menguap begitu saja, digantikan oleh keheningan yang membekukan. Arumi bangun lebih awal dari biasanya. Ia menghabiskan malam di kamar tamu, tidak sanggup berada di ranjang yang sama dengan Aziz setelah semua yang terjadi. Di dapur, Arumi menyiapkan sarapan dalam diam. Ia membuat nasi goreng kesukaan Risa, namun hatinya terasa hampa. Ia bahkan tidak yakin apakah ia sanggup melihat wajah Risa pagi ini tanpa merasa perih. Setiap kali ia menatap Risa, ia akan teringat pada kebohongan Aziz, dan itu membuatnya semakin sakit hati. Aziz muncul di dapur beberapa saat kemudian. Wajahnya tampak sembab dan matanya merah, menandakan bahwa ia juga tidak bisa tidur nyenyak. Ia menatap Arumi dengan tatapan penuh penyesalan, namun Arumi hanya mengalihkan pandangannya. "Arumi," panggil Aziz pelan. Arumi meletakkan spatula di atas wajan dengan kasar. "Jangan bicara padaku, Aziz. Aku belum siap." Aziz menghela napas berat dan duduk di meja makan tanpa bersuara. Ia hanya memperhatikan Arumi yang bergerak dengan kaku di dapur. Suasana di antara mereka terasa begitu canggung dan tegang.
Risa keluar dari kamarnya dengan mata yang masih sedikit mengantuk. Ia berhenti di ambang pintu dapur, merasakan aura aneh yang menyelimuti kedua orang tuanya. Biasanya, pagi hari di rumah mereka selalu dipenuhi dengan sapaan hangat dan pelukan. Namun, pagi ini terasa berbeda. "Bunda, Ayah," panggil Risa dengan nada bingung. "Kenapa Bunda tidur di kamar tamu semalam?" Arumi dan Aziz saling bertukar pandang. Mereka berdua tidak tahu bagaimana harus menjawab pertanyaan polos Risa. "Tidak apa-apa, sayang," jawab Arumi akhirnya, mencoba tersenyum meskipun hatinya terasa sakit. "Bunda hanya ingin tidur di kamar yang berbeda semalam. Ayo, sarapan dulu." Risa menatap kedua orang tuanya dengan curiga, namun ia tidak bertanya lebih lanjut. Ia duduk di meja makan dan mulai menyantap nasi gorengnya dalam diam. Suasana sarapan pagi itu terasa begitu berbeda dari biasanya. Tidak ada obrolan riang, tidak ada canda tawa. Yang ada hanya keheningan yang menyelimuti mereka bertiga. Setelah sarapan, Arumi membantu Risa bersiap-siap untuk sekolah. Ia melakukan semua rutinitas itu dengan mekanis, tanpa melibatkan emosinya. Ia merasa seperti robot yang menjalankan tugasnya. Ia bahkan tidak bisa menatap mata Risa terlalu lama, karena setiap kali ia melakukannya, ia akan merasa bersalah dan bingung. Bersalah karena ia merasa telah menjauhi Risa secara emosional, dan bingung tentang bagaimana ia harus menjelaskan semua ini kepada putrinya suatu hari nanti. Aziz hanya memperhatikan mereka dari kejauhan. Ia ingin sekali berbicara dengan Arumi, menjelaskan semuanya, meminta maaf sekali lagi. Namun, ia tahu bahwa Arumi belum siap. Ia bisa merasakan tembok dingin yang telah dibangun Arumi di antara mereka. Setelah mengantar Risa ke sekolah, Arumi kembali ke rumah yang terasa semakin sunyi. Ia berjalan menuju ruang kerjanya dan duduk di depan komputernya. Namun pikirannya kosong. Ia tidak bisa fokus pada pekerjaannya. Yang ada di benaknya hanyalah kebohongan Aziz dan rasa sakit yang menggerogoti hatinya. Ia meraih ponselnya dan membuka aplikasi pesan. Ia ingin menghubungi sahabatnya, menceritakan semua yang terjadi. Namun, ia ragu. Ia malu untuk mengakui bahwa suaminya telah membohonginya sebesar ini. Ia juga takut sahabatnya akan menghakimi Aziz. Akhirnya, Arumi memutuskan untuk tidak menghubungi siapapun. Ia merasa sendirian dan terisolasi dalam rumahnya sendiri. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia hanya bisa duduk terpaku di kursinya, membiarkan air matanya mengalir tanpa henti. Sementara itu, Aziz berada di kantor namun pikirannya tidak fokus pada pekerjaannya. Ia terus memikirkan Arumi dan Risa. Ia tahu bahwa ia telah melakukan kesalahan besar dan ia takut akan kehilangan mereka berdua. Ia mencoba menghubungi Arumi beberapa kali, namun panggilannya tidak dijawab. Ia mengiriminya beberapa pesan singkat, namun tidak ada balasan. Aziz merasa putus asa. Ia tahu bahwa ia pantas mendapatkan kemarahan Arumi. Ia tahu bahwa ia telah menghancurkan kepercayaannya. Namun, ia tidak ingin kehilangan Arumi dan Risa. Mereka adalah segalanya baginya. Ia berharap Arumi bisa memberinya kesempatan untuk menjelaskan semuanya dan meminta maaf sekali lagi. Sepanjang hari itu, suasana di rumah Arumi dan Aziz terasa tegang dan tidak nyaman. Risa, meskipun tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, bisa merasakan perubahan suasana di antara kedua orang tuanya. Ia menjadi lebih pendiam dan lebih sering menempel pada Arumi. Ia merasa ada sesuatu yang salah, namun ia tidak tahu apa itu. Malam harinya, Arumi dan Aziz kembali bertemu di rumah. Mereka makan malam dalam diam, hanya terdengar suara denting sendok dan garpu. Risa beberapa kali mencoba mengajak mereka berbicara. Namun jawaban mereka singkat dan tidak bersemangat. Setelah Risa tidur, Arumi kembali ke kamar tamu. Aziz mencoba mengikutinya. Namun Arumi menghentikannya di ambang pintu. "Jangan masuk, Aziz," kata Arumi dengan suara pelan namun tegas. "Aku belum bisa tidur satu kamar denganmu." Aziz mengangguk lemah.
Ia tahu bahwa ia tidak punya hak untuk memaksa Arumi. Ia hanya bisa berdiri terpaku di depan pintu kamar tamu, menatap punggung istrinya yang menghilang di balik pintu. Ia merasa begitu bersalah dan putus asa. Ia tidak tahu berapa lama lagi keheningan yang membekukan ini akan terus menyelimuti rumah mereka. Ia hanya bisa berharap, suatu hari nanti, Arumi bisa memaafkannya dan mereka bisa kembali menjadi keluarga yang bahagia seperti dulu. Namun, dalam hatinya, ia merasa keraguan yang besar. Kebohongannya telah menciptakan luka yang terlalu dalam, dan ia tidak yakin apakah luka itu bisa disembuhkan. Hari-hari berikutnya terasa kelabu bagi Arumi. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada kebohongan Aziz. Foto-foto keluarga yang dulu membuatnya tersenyum kini terasa seperti ejekan. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di kamar tamu, menghindari Aziz dan berusaha menjernihkan pikirannya yang kacau. Gelombang emosi terus menerjangnya. Kadang ia merasa marah besar, ingin berteriak dan melampiaskan semua kekecewaannya. Di lain waktu, ia merasa begitu sedih dan hancur, hingga tidak mampu melakukan apapun selain menangis. Kebingungan juga menyelimutinya. Bagaimana bisa pria yang selama ini ia cintai dan percayai ternyata menyimpan rahasia sebesar ini? Arumi mencoba mengingat kembali masa lalu mereka bersama Aziz. Apakah ada tanda-tanda yang ia lewatkan? Apakah ada momen-momen di mana Aziz terlihat gelisah atau menyembunyikan sesuatu? Ia memutar kembali semua percakapan dan kejadian dalam benaknya, mencari petunjuk yang mungkin terlewatkan. Namun, yang ia temukan hanyalah kenangan indah tentang seorang pria yang tampak begitu mencintainya dan Risa. Kebohongan itu terasa begitu rapi dan tersembunyi, membuatnya semakin merasa bodoh dan tertipu. Ia nyaris tidak berbicara dengan Aziz. Jika mereka bertemu di rumah, Arumi akan melewatinya tanpa sepatah kata pun. Ia bahkan makan sendiri di kamar, tidak sanggup duduk satu meja dengan pria yang telah mengkhianati kepercayaannya. Aziz terus berusaha untuk berbicara dengannya, namun Arumi selalu menghindar. Ia merasa belum siap untuk mendengar penjelasan apapun. Ia hanya butuh waktu untuk mencerna semua ini dan menenangkan hatinya yang terluka. Interaksinya dengan Risa juga menjadi canggung. Arumi masih sangat menyayangi Risa. Namun setiap kali ia menatap wajah polos putrinya, ia teringat pada Aziz dan kebohongannya. Ada semacam tembok tak kasat mata yang kini berdiri di antara mereka. Arumi berusaha untuk tetap bersikap seperti biasa di depan Risa. Namun ia tidak bisa memungkiri bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia merasa bersalah karena telah menjauhi Risa secara emosional. Namun ia tidak tahu bagaimana cara mengatasi perasaannya sendiri. Risa merasakan perubahan suasana di rumah. Ia menjadi lebih pendiam dan seringkali terlihat murung. Ia sering bertanya kepada Arumi mengapa ayah tidur di kamar lain, dan mengapa bunda terlihat sedih. Arumi hanya bisa memeluk Risa erat dan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja, meskipun ia sendiri tidak yakin dengan kata-katanya. Aziz terus berusaha untuk mendekati Arumi. Ia sering meninggalkan catatan kecil di depan pintu kamar tamu, berisi permintaan maaf dan harapan agar Arumi mau berbicara dengannya. Ia juga mencoba membantu Arumi dengan pekerjaan rumah. Namun Arumi selalu menolak bantuannya dengan dingin. Aziz merasa semakin putus asa melihat Arumi yang terus menjauhinya. Ia tahu bahwa ia telah melakukan kesalahan besar, dan ia takut kehilangan segalanya. Suatu sore, saat Arumi sedang duduk termenung di teras rumah, sahabatnya, Feni, menelepon. Mereka sudah bersahabat sejak lama dan selalu saling berbagi suka dan duka. Arumi ragu sejenak, namun akhirnya ia memutuskan untuk mengangkat telepon itu. "Hai, Arumi. Apa kabar?" sapa Feni dengan suara ceria. Arumi mencoba membalas sapaan Feni dengan nada yang sama, namun suaranya terdengar sedikit bergetar. Aku baik," jawab Arumi tidak yakin. Feni, yang tampaknya merasakan ada sesuatu yang tidak beres, bertanya dengan nada khawatir. "Kamu yakin? Suaramu terdengar aneh." Arumi terdiam sejenak. Ia menimbang-nimbang apakah ia harus menceritakan semuanya kepada Feni.
Ia merasa malu dan takut. Namun di sisi lain, ia juga sangat membutuhkan seseorang untuk diajak bicara. Akhirnya, Arumi memutuskan untuk mencurahkan isi hatinya kepada Feni. Dengan suara bergetar dan air mata yang kembali menetes, ia menceritakan semuanya tentang surat wasiat itu, tentang kebohongan Aziz, dan tentang perasaannya yang hancur. Feni mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali menyela dengan kata-kata dukungan dan simpati. Setelah Arumi selesai bercerita, Feni terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Arumi, aku sangat terkejut mendengarnya. Aku tidak bisa membayangkan betapa sakitnya perasaanmu saat ini. Aku tidak tahu harus berbuat apa." "Feni," kata Arumi dengan suara putus asa. "Aku merasa dikhianati dan bingung. Aku mencintai Risa, tapi aku tidak bisa melupakan kenyataan bahwa dia adalah anak dari perselingkuhan Aziz." "Aku mengerti, Arumi. Ini pasti sangat berat bagimu. Kamu tidak perlu terburu-buru mengambil keputusan. Cobalah untuk tenang dan pikirkan baik-baik apa yang terbaik untukmu dan Risa," saran Feni dengan lembut. "Kalau kamu butuh teman bicara atau sekadar ingin keluar rumah, jangan ragu untuk menghubungiku ya." Setelah menutup telepon, Arumi merasa sedikit lebih lega. Setidaknya, ia sudah berbagi beban dengan seseorang yang ia percaya. Namun, rasa sakit dan kebingungan di hatinya masih belum hilang. Ia masih harus menghadapi Aziz dan membuat keputusan tentang masa depannya. Ia menatap langit sore yang mulai menggelap, hatinya dipenuhi dengan ketidakpastian. Ia tidak tahu jalan mana yang harus ia pilih. Namun ia tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam keheningan dan kepura-puraan ini. Ia harus mengambil tindakan, meskipun ia belum tahu tindakan apa itu. Setelah percakapannya dengan Feni, Arumi merasa sedikit lebih tenang. Namun kebingungan dan rasa sakit di hatinya masih belum sepenuhnya mereda. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa terus-menerus berdiam diri dan menghindari kenyataan. Ia membutuhkan lebih dari sekadar dukungan emosional dari seorang sahabat. Ia membutuhkan solusi, atau setidaknya, panduan untuk menghadapi situasi yang rumit ini. Arumi mulai mempertimbangkan berbagai opsi yang ada di hadapannya. Salah satu yang terlintas di benaknya adalah berkonsultasi dengan seorang pengacara. Ia ingin tahu apa hak-haknya dalam situasi ini. Apakah kebohongan Aziz memengaruhi status adopsi Risa? Bagaimana dengan harta Gonogini jika ia memutuskan untuk berpisah? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di benaknya, membuatnya semakin gelisah. Opsi lain yang ia pertimbangkan adalah mencari bantuan dari seorang terapis. Ia merasa kewalahan dengan semua emosi yang berkecamuk di dalam dirinya. Mungkin seorang profesional bisa membantunya untuk memproses rasa sakit, kemarahan, dan kebingungannya, serta membantunya untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk dirinya dan Risa. Selain itu, Arumi juga menyadari bahwa ia tidak bisa terus-menerus menghindari Aziz. Cepat atau lambat, mereka harus duduk bersama dan membicarakan masa depan hubungan mereka. Namun, ia belum tahu kapan ia akan siap untuk menghadapi suaminya lagi. Ia masih membutuhkan waktu untuk menenangkan diri dan mengumpulkan kekuatannya. Arumi mulai melakukan riset kecil-kecilan secara online. Ia mencari informasi tentang kasus-kasus serupa, tentang implikasi hukum dari kebohongan dalam pernikahan, dan tentang proses adopsi. Semakin banyak ia membaca, semakin ia menyadari betapa rumitnya situasi yang sedang ia hadapi. Sementara itu, Aziz semakin merasa cemas dan putus asa melihat Arumi yang terus menjauhinya. Ia mencoba berbagai cara untuk mendekati istrinya. Ia meninggalkan bunga di depan pintu kamar tamu, memasak makanan kesukaan Arumi, bahkan mencoba mengajaknya berbicara saat mereka tidak sengaja bertemu di rumah. Namun, Arumi selalu memberikan respon dingin dan menghindarinya. Aziz merasa bersalah dan menyesal. Ia tahu bahwa ia telah melakukan kesalahan besar dan ia pantas mendapatkan kemarahan Arumi. Namun, ia juga sangat takut kehilangan Arumi dan Risa. Mereka adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki. Ia berharap Arumi bisa memberinya kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, meskipun ia tahu bahwa itu tidak akan mudah.
Risa juga semakin menunjukkan perubahan perilaku. Ia menjadi lebih sensitif dan mudah menangis. Ia seringkali terbangun di malam hari dan mencari Arumi. Di sekolah, gurunya juga sempat menyampaikan bahwa Risa terlihat lebih pendiam dari biasanya. Arumi merasa semakin bersalah melihat putrinya yang tertekan karena situasi yang tidak ia mengerti. Ia tahu bahwa ia harus segera mengambil tindakan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk kebahagiaan Risa. Suatu malam, setelah Risa tertidur, Arumi duduk termenung di ruang tamu. Ia memandangi foto keluarga mereka yang tergantung di dinding. Di foto itu, mereka bertiga tampak bahagia dan tersenyum lebar. Hatinya kembali terasa perih. Ia merindukan kebahagiaan itu. Namun ia juga tidak bisa melupakan kebohongan yang telah menghancurkannya. Setelah berpikir panjang dan mempertimbangkan semua opsi, Arumi akhirnya membuat sebuah keputusan. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus-menerus hidup dalam ketidakpastian ini. Ia membutuhkan kejelasan tentang masa depannya. Ia meraih ponselnya dan mencari nomor telepon seorang pengacara keluarga yang pernah direkomendasikan oleh Feni. Dengan menarik napas dalam-dalam, ia menekan tombol panggil. Ia memutuskan bahwa inilah langkah pertama yang harus ia ambil untuk mencari jalan keluar dari situasi yang sulit ini. Ia berharap, dengan bantuan seorang profesional, ia bisa mendapatkan kejelasan tentang hak-haknya dan membuat keputusan yang terbaik untuk dirinya dan Risa. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun ia merasa sedikit lebih kuat karena telah mengambil langkah pertama. Pagi itu, Arumi merasa gugup sekaligus tegar. Setelah malam tanpa tidur yang diisi dengan berbagai macam pikiran, ia memutuskan untuk tetap pergi menemui pengacara seperti yang telah direncanakannya. Ia mengenakan pakaian yang rapi namun sederhana, mencoba menyembunyikan kegelisahan yang berkecamuk di dalam dirinya. Saat tiba di kantor pengacara yang terletak di sebuah gedung perkantoran di pusat kota, Arumi disambut oleh seorang resepsionis yang ramah dan diarahkan ke ruang tunggu. Ruangan itu tampak tenang dan profesional, dengan rak buku yang penuh dengan kitab-kitab hukum dan beberapa lukisan abstrak yang menghiasi dinding. Arumi duduk di salah satu sofa, menggenggam erat tas tangannya, menunggu namanya dipanggil. Tak lama kemudian, seorang wanita parubaya dengan setelan jas berwarna gelap dan tatapan mata yang tajam keluar dari sebuah ruangan dan memanggil nama Arumi. Wanita itu adalah Ibu Ratna, pengacara keluarga yang direkomendasikan oleh Feni. Arumi mengikuti Ibu Ratna ke ruang kerjanya yang luas dan nyaman. Setelah mempersilakan Arumi duduk, Ibu Ratna mendengarkan dengan seksama cerita Arumi. Arumi menceritakan semuanya, mulai dari pernikahan bahagianya dengan Aziz, keputusan mereka untuk mengadopsi Risa, hingga penemuan surat wasiat dan surat pengakuan Aziz yang mengungkapkan kebenaran pahit tentang Risa. Selama Arumi bercerita, Ibu Ratna mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengajukan pertanyaan klarifikasi. Ia mencatat beberapa poin penting di buku catatannya. Arumi merasa lega bisa menceritakan semuanya kepada seseorang yang tidak memiliki hubungan emosional dengan situasi ini. Setelah Arumi selesai bercerita, Ibu Ratna menarik napas sejenak sebelum mulai memberikan penjelasannya. Ia menjelaskan tentang status adopsi Risa yang sah secara hukum, namun juga menyoroti potensi masalah yang timbul akibat kebohongan Aziz tentang status biologis Risa. Secara hukum, Ibu Arumi dan Bapak Aziz adalah orang tua angkat Risa. Proses adopsi yang sudah disahkan oleh pengadilan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, jelas Ibu Ratna dengan nada tenang. Namun, kebohongan Bapak Aziz mengenai status biologis Risa bisa menjadi dasar gugatan pembatalan adopsi, meskipun prosesnya akan sangat rumit dan melibatkan banyak pertimbangan, terutama demi kepentingan terbaik anak. Arumi merasa semakin pusing mendengar penjelasan Ibu Ratna. Ia tidak pernah terpikir untuk membatalkan adopsi Risa. Ia sangat mencintai Risa dan tidak ingin kehilangan putrinya. Ibu Ratna kemudian melanjutkan penjelasannya mengenai hak-hak Arumi dalam perkawinannya dengan Aziz. Ia menjelaskan tentang kemungkinan mengajukan gugatan cerai atau bahkan pembatalan pernikahan jika Arumi merasa dibohongi dan dirugikan secara material dan moral. Jika Ibu Arumi memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai,
maka harta Gonogini yang diperoleh selama pernikahan akan dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, kata Ibu Ratna. Namun, jika Ibu Arumi bisa membuktikan adanya unsur penipuan dalam pernikahan ini, misalnya Bapak Aziz menyembunyikan fakta penting tentang dirinya sebelum pernikahan, maka ada kemungkinan pernikahan ini bisa dibatalkan. Penjelasan Ibu Ratna membuat Arumi merasa semakin tertekan. Ia tidak pernah membayangkan pernikahannya akan berakhir seperti ini. Ia mencintai Aziz, meskipun ia merasa sangat marah dan kecewa padanya. Ia juga sangat menyayangi Risa dan tidak ingin menyakitinya. Lalu, apa yang sebaiknya saya lakukan, Bu? Tanya Arumi dengan suara lirih, merasa putus asa. Ibu Ratna tersenyum lembut. Ibu Arumi tidak perlu terburu-buru mengambil keputusan. Ini adalah situasi yang sangat sulit dan membutuhkan waktu untuk dipikirkan dengan matang. Saran saya, Ibu Arumi coba tenangkan diri terlebih dahulu. Bicarakan masalah ini dengan Bapak Aziz secara baik-baik, jika memungkinkan. Cobalah untuk memahami alasan di balik kebohongannya, meskipun itu sulit. Ibu Ratna juga menyarankan Arumi untuk mempertimbangkan mediasi sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan masalah ini secara damai. Ia menjelaskan bahwa mediasi bisa membantu Arumi dan Aziz untuk mencapai kesepakatan yang terbaik bagi semua pihak, terutama bagi Risa. Setelah hampir 2 jam berkonsultasi dengan Ibu Ratna, Arumi merasa sedikit lebih lega. Ia mendapatkan informasi yang ia butuhkan mengenai hak-haknya dan berbagai opsi yang ada di hadapannya. Meskipun ia masih merasa bingung dan sakit hati, setidaknya ia memiliki gambaran yang lebih jelas tentang langkah-langkah yang bisa ia ambil. Saat keluar dari kantor pengacara, Arumi menarik napas dalam-dalam. Langit Jakarta tampak cerah, namun hatinya masih terasa mendung. Ia tahu bahwa perjalanan yang harus ia lalui masih panjang dan berat. Ia harus menghadapi Aziz, ia harus memikirkan masa depannya, dan yang terpenting, ia harus memikirkan yang terbaik untuk Risa. Meskipun ia belum tahu keputusan apa yang akan ia ambil, ia merasa sedikit lebih kuat karena telah mengambil langkah pertama untuk mencari kepastian hukum. Ia berharap, apapun keputusannya nanti, itu akan membawa kedamaian bagi dirinya dan Risa. Setelah pertemuannya dengan Ibu Ratna, Arumi merasa ada sedikit kekuatan baru yang mengalir dalam dirinya. Informasi yang ia dapatkan memberikannya perspektif yang lebih jelas tentang situasi yang sedang ia hadapi. Ia tahu bahwa ia memiliki hak, dan ia tidak harus terus-menerus merasa menjadi korban. Sesampainya di rumah, Arumi melihat Aziz sedang duduk di ruang keluarga, menatap kosong ke arah televisi yang menyala tanpa suara. Ia tampak lesu dan tidak terawat. Arumi menarik napas dalam-dalam dan menghampirinya. "Aziz, kita perlu bicara," kata Arumi dengan nada yang lebih tenang dari sebelumnya, namun tetap tegas. Aziz tersentak kaget dan menoleh ke arah Arumi. Ada harapan terpancar di matanya, namun juga kecemasan. "Arumi, kamu mau bicara denganku?" "Iya," jawab Arumi singkat. "Tapi tidak di sini. Kita bicara di ruang kerja." Aziz mengikuti Arumi dengan langkah berat menuju ruang kerjanya. Ruangan itu masih terasa dipenuhi oleh sisa-sisa emosi yang berkecamuk beberapa hari yang lalu. Arumi duduk di kursi kerjanya, sementara Aziz berdiri di hadapannya dengan wajah tertunduk. "Aku sudah bertemu dengan seorang pengacara," kata Arumi tanpa basa-basi. Mendengar itu, Aziz mengangkat kepalanya dengan terkejut. Kamu bertemu pengacara?" "Iya. Aku ingin tahu apa hak-hakku dalam situasi ini," jawab Arumi datar. "Aku tahu kamu mungkin tidak menyangka aku akan mengambil langkah ini, tapi aku tidak bisa terus-menerus hidup dalam ketidakpastian dan kebohongan." Aziz tampak semakin pucat. Ia tahu bahwa ini adalah pertanda buruk. "Arumi, kumohon, jangan lakukan ini. Kita bisa bicarakan semuanya baik-baik. Aku akan melakukan apa saja untuk memperbaiki semuanya." "Memperbaiki semuanya katamu? Bagaimana kamu bisa memperbaiki kebohongan sebesar ini, Aziz? Kamu telah menghancurkan kepercayaanku. Kamu telah membuatku merasa bodoh dan tertipu selama bertahun-tahun.
kata Arumi dengan nada getir. Aku mencintai Risa dengan sepenuh hatiku, dan kenyataan bahwa dia adalah anakmu dari wanita lain, itu sangat menyakitkan. Arumi terdiam sejenak, mencoba menahan air matanya. Pengacara itu menjelaskan semuanya padaku. Tentang status adopsi Risa, tentang hak-hakku dalam pernikahan ini. Aku tahu sekarang apa saja opsi yang kumiliki. Aziz menatap Arumi dengan tatapan memohon. Arumi, aku tidak pernah bermaksud menyakitimu. Aku melakukan semua ini karena aku takut kehilanganmu. Aku sangat mencintaimu, dan aku juga sangat menyayangi Risa. Aku tidak tahu harus berbuat apa saat itu. Ketakutanmu tidak membenarkan kebohonganmu, Aziz, balas Arumi dengan tegas. Kamu seharusnya jujur padaku sejak awal. Kita bisa mencari jalan keluar bersama. Tapi kamu memilih untuk menyembunyikan kebenaran ini, dan itu adalah pilihanmu. Arumi menghela napas panjang. Aku masih belum tahu apa yang akan kulakukan selanjutnya. Aku masih sangat marah dan kecewa padamu. Tapi aku juga tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan yang akan memengaruhi hidup Risa. Lalu, apa yang kamu inginkan dariku, Arumi? Tanya Aziz dengan suara lirih. Aku ingin kejujuran, Aziz. Jawab Arumi menatap mata suaminya dengan tajam. Aku ingin kamu menceritakan semuanya padaku. Tentang wanita itu, tentang Risa, tentang semua yang kamu sembunyikan dariku. Aku berhak tahu kebenarannya. Aziz terdiam sejenak, tampak berpikir keras. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatannya untuk jujur sepenuhnya kepada Arumi. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan apapun jika ia ingin mempertahankan pernikahannya. Baiklah, Arumi, kata Aziz akhirnya dengan nada pasrah. Aku akan menceritakan semuanya padamu. Semuanya yang sebenarnya. Arumi menatap Aziz dengan ekspresi yang sulit dibaca. Ia tidak tahu apakah ia bisa mempercayai kata-kata suaminya lagi. Namun, ia tahu bahwa ini adalah langkah awal yang harus mereka ambil jika ia ingin mencari jalan keluar dari masalah ini. Ia menunggu dengan sabar, siap untuk mendengar semua kebenaran yang selama ini disembunyikan darinya. Malam itu, ruang kerja mereka menjadi saksi bisu dari pengakuan seorang suami yang telah berbohong dan seorang istri yang menuntut kejujuran. Masa depan rumah tangga mereka kini berada di ujung tanduk, tergantung pada kejujuran Aziz dan kemampuan Arumi untuk memaafkan. Aziz menarik napas panjang, matanya berkaca-kaca. Ia menatap Arumi dengan penuh harap, seolah meminta kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Arumi duduk tegak di kursi kerjanya, menanti dengan sabar, meskipun hatinya bergejolak. Itu terjadi jauh sebelum aku bertemu denganmu, Arumi. Aziz memulai ceritanya dengan suara pelan. Aku baru saja lulus kuliah dan sedang merintis karierku di Jakarta. Aku bertemu dengan seorang wanita bernama Liana. Aziz terdiam sejenak, mencari kata-kata yang tepat. Hubungan kami tidak berlangsung lama. Itu terjadi di masa-masa aku merasa sangat kesepian dan tidak yakin dengan arah hidupku. Liana adalah seseorang yang menarik dan perhatian, dan kami menjadi dekat dengan cepat. Arumi mendengarkan tanpa menyela. Meskipun setiap kata yang keluar dari mulut Aziz terasa seperti duri yang menusuk hatinya. Saat itu, aku tidak berpikir panjang tentang masa depan. Kami berdua masih muda dan mungkin sedikit gegabah. Beberapa bulan kemudian, Liana memberitahuku bahwa ia hamil. Aku sangat terkejut dan tidak tahu harus berbuat apa. Aku belum siap untuk menjadi seorang ayah, dan hubungan kami juga sedang tidak baik. Aziz menundukkan kepalanya, tampak menyesali masa lalunya. Aku tidak bisa memberikan komitmen yang Liana harapkan. Kami berpisah tidak lama setelah ia memberitahuku tentang kehamilannya. Aku tidak tahu banyak tentang kehamilan dan kelahiran Risa. Liana tidak pernah menghubungiku lagi setelah itu. Arumi merasakan air mata mulai mengalir di pipinya. Ia membayangkan Liana, seorang wanita muda yang harus menghadapi kehamilan seorang diri. Rasa kasihan tiba-tiba menyelinap di hatinya,
Meskipun ia juga merasa marah pada Aziz. Bertahun-tahun berlalu, Arumi, aku bertemu denganmu, dan kamu mengubah hidupku. Kamu adalah wanita yang paling baik, paling pengertian, dan paling aku cintai. Aku tidak pernah membayangkan akan sebahagia ini dalam hidupku. Aziz menatap Arumi dengan penuh cinta. Lalu, bagaimana dengan Risa? Tanya Arumi dengan suara bergetar. Beberapa bulan setelah kita menikah, aku tidak sengaja bertemu kembali dengan Liana. Saat itu, Liana sedang kesulitan ekonomi dan kesehatannya juga sedang menurun. Ia bercerita tentang Risa, dan saat itulah aku tahu bahwa Risa adalah putriku. Aziz kembali terdiam, air matanya kini ikut menetes. Liana tidak ingin mengganggu kebahagiaan kita, Arumi. Ia meminta aku untuk merahasiakan keberadaan Risa. Ia hanya ingin aku tahu bahwa aku punya seorang putri. Kami sepakat untuk tidak memberitahumu. Liana berjanji tidak akan menuntut apapun dariku. Arumi merasa semakin hancur mendengar pengakuan Aziz. Jadi, selama ini, ia hidup dalam kebohongan yang berlapis-lapis. Kemudian, sekitar beberapa 3 bulan yang lalu, lanjut Aziz dengan suara tercekat. Aku mendapat kabar bahwa Liana sakit parah. Aku menemuinya di rumah sakit. Kondisinya sangat lemah. Sebelum meninggal, ia memintaku untuk menjaga Risa yang sudah Liana titipkan ke yayasan sejak berusia 4 bulan. Ia tidak punya keluarga lain. Ia memohon agar aku tidak menelantarkan putriku. Aziz terisak. Aku berada dalam situasi yang sangat sulit. Arumi, aku sangat mencintaimu dan aku takut kehilanganmu jika aku mengatakan yang sebenarnya. Tapi aku juga tidak bisa mengabaikan Risa. Aku merasa bertanggung jawab atasnya. Akhirnya, aku memutuskan untuk membawa Risa ke dalam hidup kita dan merahasiakan semuanya darimu. Aku berharap kamu akan mencintainya seperti anakmu sendiri, tanpa mengetahui kebenarannya. Arumi menatap Aziz dengan tatapan kosong. Ia tidak tahu harus berkata apa. Pengakuan Aziz terasa begitu memilukan, namun juga membuatnya semakin sakit hati. Ia mengerti bahwa Aziz berada dalam dilema yang sulit, namun kebohongannya telah melukai hatinya terlalu dalam. Aku tahu aku salah, Arumi. Aku tahu aku tidak pantas mendapatkan maafmu. Tapi aku mohon, percayalah, aku melakukan semua ini karena aku sangat mencintaimu dan Risa. Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu, kata Aziz dengan suara putus asa. Arumi berdiri dan berjalan menuju jendela. Ia menatap langit malam yang gelap tanpa bintang. Pikirannya berkecamuk. Ia mencintai Aziz, tapi ia juga merasa dikhianati. Ia menyayangi Risa, tapi kenyataan bahwa gadis kecil itu adalah hasil dari hubungan tanpa ikatan sah antara Aziz dengan masa lalunya, terus menghantuinya. Ia membalikan badan dan menatap Aziz yang masih terduduk di kursinya dengan wajah penuh penyesalan. Aku butuh waktu, Aziz, kata Arumi akhirnya dengan suara pelan. Aku butuh waktu untuk memproses semua ini. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aziz mengangguk lemah. Ia mengerti. Ia tahu bahwa ia telah memberikan luka yang sangat dalam pada Arumi. Ia hanya bisa berharap, suatu hari nanti, Arumi bisa memaafkannya. Namun, saat ini, yang bisa ia lakukan hanyalah menunggu dalam ketidakpastian, menghadapi konsekuensi dari kebohongannya. Klimaks dari konflik ini telah tercapai, dan kini Arumi harus membuat keputusan yang akan menentukan masa depan rumah tangga mereka. Arumi berdiri di dekat jendela, memandang kegelapan malam yang seolah mencerminkan kekacauan di dalam hatinya. Kata-kata Aziz masih terngiang di telinganya, menciptakan pusaran emosi yang sulit ia kendalikan. Ia merasa seperti berada di persimpangan jalan, dengan banyak pilihan yang membentang di hadapannya, namun tidak satupun yang tampak mudah. Ia mencintai Aziz. Tidak bisa dipungkiri, bertahun-tahun kebersamaan telah menorehkan cinta yang mendalam di hatinya. Mereka telah membangun rumah tangga ini bersama, melewati suka dan duka, dan menciptakan kenangan indah yang tak terhitung jumlahnya. Namun,
Kebohongannya telah merobek fondasi kepercayaan yang menjadi dasar hubungan mereka. Bisakah ia benar-benar memaafkan pengkhianatan sebesar ini? Kemudian, ada Risa, putri kecil yang telah mengisi hari-harinya dengan tawa dan kebahagiaan. Arumi tidak pernah membedakan Risa dari anak kandungnya sendiri. Kasih sayangnya tulus dan tanpa syarat. Membayangkan hidup tanpa Risa terasa seperti kehilangan separuh jiwanya. Kenyataan bahwa Risa adalah anak kandung Aziz dari wanita lain tidak mengubah rasa cintanya sedikit pun. Justru, ia merasa semakin bertanggung jawab untuk melindungi gadis kecil itu. Arumi memejamkan mata, mencoba menenangkan pikirannya. Ia mengingat kembali nasihat Ibu Ratna untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan. Ia juga memikirkan percakapannya dengan Feni yang menyarankannya untuk mempertimbangkan segala aspek sebelum bertindak. Setelah beberapa saat, Arumi membuka matanya. Ia berbalik dan menatap Aziz yang masih duduk di kursi kerjanya, menunggunya dengan wajah penuh harap dan kecemasan. Arumi berjalan perlahan menghampirinya dan duduk di kursi yang berhadapan dengannya. "Aziz," kata Arumi dengan suara yang lebih tenang dari sebelumnya, meskipun masih terdengar sedikit bergetar. "Aku sudah mendengar semua penjelasanmu. Aku mengerti bahwa kamu berada dalam situasi yang sulit, dan aku bisa melihat penyesalan di matamu." Aziz menatap Arumi dengan penuh harap. Apakah itu berarti kamu bisa memaafkanku, Arumi?" Arumi menghela napas panjang. "Memaafkanmu, itu tidak akan mudah, Aziz. Kebohonganmu telah melukai hatiku sangat dalam. Kepercayaan yang selama ini kubangun padamu hancur berkeping-keping." Aziz menundukkan kepalanya, tampak putus asa. Arumi melanjutkan, "Tapi, aku juga memikirkan Risa. Dia tidak bersalah dalam hal ini. Dia adalah anak yang manis dan polos, dan aku sangat menyayanginya. Aku tidak bisa membayangkan hidupku tanpanya." Arumi terdiam sejenak, menatap Aziz dengan tatapan yang sulit dibaca. "Aku sudah memutuskan, Aziz." Aziz mengangkat kepalanya dengan cemas. "Keputusan apa, Arumi?" "Aku tidak akan meninggalkanmu, Aziz," kata Arumi akhirnya. Aziz tampak terkejut. Matanya membulat tak percaya. "Benarkah, Arumi? Kamu mau memaafkanku?" "Aku tidak bilang aku sudah memaafkanmu sepenuhnya," jawab Arumi dengan tegas. "Akan butuh waktu yang sangat lama untuk itu. Tapi aku bersedia untuk mencoba. Aku bersedia untuk memberikanmu kesempatan kedua, bukan hanya untukmu, tapi juga untuk Risa dan untuk keluarga yang telah kita bangun bersama." Air mata haru mengalir di pipi Aziz. Ia meraih tangan Arumi dan menggenggamnya erat. "Terima kasih, Arumi. Terima kasih banyak. Aku berjanji, aku akan melakukan apa saja untuk mendapatkan kembali kepercayaanmu. Aku tidak akan pernah membohongimu lagi." Arumi menarik tangannya perlahan. "Ada satu syarat, Aziz." "Syarat apapun, Arumi, aku akan memenuhinya," jawab Aziz dengan sungguh-sungguh. "Mulai sekarang, tidak ada lagi rahasia di antara kita. Kamu harus jujur padaku tentang segala hal. Dan, kita harus membesarkan Risa bersama-sama, sebagai ayah dan ibu kandungnya. Aku tidak ingin ada lagi kebohongan tentang siapa dia sebenarnya." Aziz mengangguk dengan cepat. "Aku setuju, Arumi. Aku akan melakukan apapun yang kamu minta." Malam itu, di tengah malam yang sunyi, Arumi telah membuat keputusan yang sulit. Ia memilih untuk memberikan kesempatan kedua kepada Aziz, bukan karena ia telah sepenuhnya memaafkannya, tetapi karena ia tidak ingin kehilangan Risa dan ia masih memiliki harapan untuk menyelamatkan pernikahan mereka. Namun, ia juga tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang dan penuh tantangan. Kepercayaan yang telah hilang tidak akan mudah untuk dibangun kembali. Mereka berdua harus bekerja keras untuk memulihkan hubungan mereka dan menciptakan masa depan yang lebih baik untuk mereka dan Risa. Klimaks telah berlalu, dan kini, babak baru dalam kehidupan rumah tangga mereka baru saja dimulai. Pagi ini,
Suasana di rumah terasa sedikit berbeda. Keheningan yang membekukan beberapa hari terakhir mulai mencair, meskipun masih menyisakan kehati-hatian di udara. Arumi bangun dengan perasaan yang campur aduk. Ada kelegaan karena telah membuat keputusan. Namun juga ada sisa-sisa luka dan ketidakpastian tentang masa depan. Saat ia keluar dari kamar tamu, ia melihat Aziz sudah menunggunya di meja makan. Ia tampak lebih segar dari beberapa hari sebelumnya, meskipun matanya masih menyimpan jejak kesedihan. Ia menyambut Arumi dengan senyum tipis yang tulus. "Selamat pagi, Arumi," sapa Aziz lembut. "Pagi," jawab Arumi singkat, duduk di kursi yang berhadapan dengannya. Mereka sarapan dalam diam. Namun kali ini keheningan itu tidak terasa begitu berat. Ada semacam pengakuan diam-diam tentang keputusan yang telah diambil Arumi. Setelah selesai makan, Aziz memberanikan diri untuk membuka percakapan. "Terima kasih, Arumi," kata Aziz dengan suara pelan. "Terima kasih karena kamu mau memberiku kesempatan kedua. Aku tahu aku tidak pantas mendapatkannya, tapi aku berjanji akan melakukan yang terbaik untuk memperbaiki semuanya." Arumi mengangguk tanpa menatap mata Aziz. "Aku melakukannya bukan hanya untukmu, Aziz. Aku melakukannya untuk Risa dan untuk keluarga kita. Tapi kamu harus tahu, ini tidak akan mudah. Kepercayaan tidak bisa dibangun kembali dalam semalam." "Aku mengerti, Arumi. Aku siap untuk menunggu selama yang dibutuhkan. Aku akan melakukan apa saja untuk mendapatkan kembali kepercayaanmu," jawab Aziz dengan sungguh-sungguh. Mereka kemudian membahas langkah-langkah ke depan. Salah satu hal yang paling penting bagi Arumi adalah kejujuran. Ia meminta Aziz untuk tidak lagi menyembunyikan apapun darinya. Aziz berjanji akan selalu terbuka dan jujur. Mereka juga berbicara tentang Risa. Untuk saat ini, mereka sepakat untuk tidak menceritakan kebenaran tentang ibu kandungnya kepada Risa. Mereka khawatir hal itu akan membingungkan dan menyakitinya. Mereka memutuskan untuk menunggu waktu yang tepat dan mencari cara yang terbaik untuk menjelaskannya nanti. Arumi merasa sedikit lega setelah percakapan itu. Setidaknya, ada komunikasi yang terjalin di antara mereka. Namun, ia masih merasa ada jarak yang besar antara dirinya dan Aziz. Ia belum bisa melupakan kebohongannya, dan rasa sakit itu masih terasa begitu nyata. Aziz berusaha untuk bersikap seperti biasa di depan Risa. Ia kembali mengajaknya bermain, membantunya mengerjakan PR, dan membacakan cerita pengantar tidur. Risa tampak senang melihat ayahnya kembali ceria, meskipun ia mungkin masih merasakan adanya perubahan suasana di rumah. Arumi juga berusaha untuk bersikap normal kepada Risa. Ia memeluknya lebih erat dari biasanya, mengajaknya mengobrol, dan memastikan semua kebutuhannya terpenuhi. Namun, di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Setiap kali ia menatap Risa, ia teringat pada kebohongan Aziz, dan itu membuatnya merasa sedikit canggung. Meskipun demikian, Arumi bertekad untuk tidak membiarkan kebohongan Aziz merusak hubungannya dengan Risa. Ia akan terus mencintai dan menyayangi Risa seperti putrinya sendiri, tanpa mempedulikan siapa ibu kandungnya. Hari-hari berlalu dengan perlahan. Arumi dan Aziz mulai mencoba untuk membangun kembali rutinitas mereka. Mereka makan malam bersama, meskipun percakapan mereka masih terbatas dan hati-hati. Mereka bahkan mencoba untuk kembali tidur di kamar yang sama, meskipun Arumi masih merasa sedikit tidak nyaman. Aziz menunjukkan usahanya untuk berubah. Ia menjadi lebih perhatian dan lebih terbuka dengan Arumi. Ia menceritakan tentang pekerjaannya, tentang teman-temannya, dan tentang perasaannya. Arumi mendengarkan dengan seksama, mencoba untuk kembali mempercayai suaminya. Namun, luka di hati Arumi masih belum sepenuhnya sembuh. Terkadang, saat ia melihat Aziz dan Risa tertawa bersama, ia akan merasa perih. Ia akan teringat pada kebohongan Aziz dan merasa dikhianati. Keraguan dan kecurigaan masih seringkali menghantuinya. Meskipun demikian, Arumi bertekad untuk memberikan kesempatan kepada Aziz.
Ia percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Ia juga percaya bahwa cinta mereka cukup kuat untuk mengatasi badai ini. Perjalanan pemulihan ini akan panjang dan penuh tantangan. Akan ada saat-saat di mana Arumi merasa ragu dan ingin menyerah. Akan ada saat-saat di mana Aziz merasa frustrasi karena sulit untuk mendapatkan kembali kepercayaan istrinya. Namun, mereka berdua berjanji untuk terus berusaha, demi Risa dan demi masa depan keluarga mereka. Langkah awal telah diambil, dan meskipun jalan di depan masih terjal, mereka berjalan bersama, dengan harapan dan tekad untuk membangun kembali kebahagiaan yang sempat hilang. Bulan-bulan berlalu sejak malam pengakuan Aziz. Perlahan tapi pasti, Arumi dan Aziz mulai merajut kembali benang-benang kepercayaan yang sempat terputus. Komunikasi di antara mereka menjadi lebih terbuka, meskipun setiap percakapan masih terasa hati-hati, seolah mereka berjalan di atas pecahan kaca. Aziz benar-benar berusaha untuk menepati janjinya. Ia menjadi lebih transparan tentang segala hal, mulai dari pekerjaannya hingga perasaannya. Ia tidak lagi menyembunyikan apapun dari Arumi, bahkan hal-hal kecil yang mungkin ia anggap tidak penting sebelumnya. Setiap malam, setelah Risa tidur, mereka akan duduk berdua dan berbicara, mencoba memahami satu sama lain lebih dalam. Arumi menghargai usaha Aziz, namun ia tidak bisa memungkiri bahwa rasa sakit dan kekecewaan masih seringkali menghantuinya. Ada saat-saat di mana ia merasa marah dan ingin menjauh dari Aziz, teringat akan kebohongannya yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Namun, ia juga melihat ketulusan di mata Aziz dan merasakan cintanya yang masih sama besarnya. Proses penyembuhan hati Arumi tidaklah mudah. Ada hari-hari di mana ia merasa optimis dan percaya bahwa mereka bisa melewati ini bersama. Namun, ada juga hari-hari di mana ia merasa begitu rapuh dan tidak yakin dengan masa depan pernikahan mereka. Ia seringkali termenung sendiri, memikirkan semua yang telah terjadi dan mencoba mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab di benaknya. Untuk membantu dirinya memproses semua emosi yang berkecamuk, Arumi kembali menghubungi Feni. Ia menceritakan tentang perkembangan hubungannya dengan Aziz, tentang perjuangannya untuk memaafkan, dan tentang kekhawatiran-kekhawatirannya. Feni selalu menjadi pendengar yang baik dan memberikan dukungan moral yang sangat berarti bagi Arumi. Kehidupan Risa perlahan kembali normal. Ia tampak lebih ceria dan tidak lagi sering bertanya tentang perubahan suasana di rumah. Arumi dan Aziz berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk putri mereka, menciptakan lingkungan yang penuh cinta dan kehangatan. Mereka sering menghabiskan waktu bertiga, bermain, berlibur, dan melakukan berbagai aktivitas keluarga lainnya. Meskipun Risa tidak tahu tentang kebenaran statusnya, Arumi dan Aziz mulai lebih terbuka tentang masa lalunya. Mereka menceritakan tentang ibu kandungnya dengan nada yang lembut dan penuh kasih sayang, mengatakan bahwa ibu kandungnya adalah wanita yang baik dan sangat mencintainya. Mereka juga menjelaskan mengapa Risa diadopsi oleh mereka, tanpa mengungkapkan peran Aziz dalam kelahiran Risa. Perlahan, Arumi mulai merasakan kembali keintiman dengan Aziz. Mereka kembali berbagi cerita, tawa, dan bahkan kemesraan. Namun, bayangan kebohongan itu masih sesekali muncul di benak Arumi, membuatnya merasa sedikit ragu dan tidak aman. Suatu malam, saat mereka sedang duduk berdua di beranda, menikmati bintang-bintang, Aziz menggenggam tangan Arumi dengan lembut. "Arumi," katanya pelan, "aku tahu aku telah melakukan kesalahan besar. Aku tidak akan pernah bisa menghapus masa lalu. Tapi aku berjanji akan melakukan yang terbaik untuk membuatmu bahagia di masa depan. Aku sangat mencintaimu." Arumi menoleh dan menatap mata Aziz. Ia melihat ketulusan dan penyesalan yang mendalam di sana. Ia menghela napas panjang dan membalas genggaman tangan Aziz. "Aku juga mencintaimu, Aziz. Tapi kamu harus mengerti, kepercayaan itu seperti kaca. Sekali pecah, akan sulit untuk memperbaikinya seperti semula. Akan selalu ada retakan di sana." "Aku tahu, Arumi. Tapi aku akan berusaha sekuat tenaga untuk merekatkan retakan itu. Aku tidak ingin kehilanganmu dan Risa.
jawab Aziz dengan sungguh-sungguh. Malam itu, Arumi merasa ada harapan yang tumbuh kembali di hatinya. Meskipun jalan yang harus mereka lalui masih panjang dan berliku, ia percaya bahwa dengan kejujuran, kesabaran, dan cinta, mereka bisa membangun kembali rumah tangga mereka menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Retakan mungkin masih ada, namun mereka berdua bertekad untuk belajar hidup dengan retakan itu dan menjadikannya sebagai pengingat akan pentingnya kejujuran dan kepercayaan dalam sebuah hubungan. Waktu terus bergulir, membawa bersamanya perubahan-perubahan kecil namun signifikan dalam rumah tangga Arumi dan Aziz. Mereka berdua benar-benar berusaha untuk menata kembali hati mereka yang sempat terluka. Komunikasi menjadi prioritas utama. Setiap malam, setelah Risa terlelap, mereka akan meluangkan waktu untuk berbicara, tidak hanya tentang hal-hal sehari-hari, tetapi juga tentang perasaan, kekhawatiran, dan harapan mereka. Arumi belajar untuk lebih terbuka tentang rasa sakit dan keraguannya. Ia tidak lagi memendam emosinya, melainkan mencoba untuk mengutarakannya dengan jujur kepada Aziz. Aziz, di sisi lain, menjadi pendengar yang sabar dan berusaha untuk memahami sudut pandang Arumi. Ia tidak pernah lelah meminta maaf dan meyakinkan Arumi tentang cintanya. Mereka juga mulai menghabiskan lebih banyak waktu berkualitas bersama. Mereka kembali melakukan kencan malam, menonton film di rumah, atau sekadar berjalan-jalan di taman seperti dulu. Momen-momen kecil itu membantu mereka untuk mengingat kembali kebahagiaan yang pernah mereka rasakan dan membangun kembali keintiman yang sempat hilang. Dalam mengasuh Risa, Arumi dan Aziz semakin solid. Mereka berdua sepakat untuk selalu memberikan yang terbaik untuk putri mereka. Arumi, meskipun kini mengetahui kebenaran tentang Risa, tidak pernah sekalipun menunjukkan perbedaan dalam kasih sayangnya. Ia tetap mencintai Risa dengan sepenuh hati, dan mungkin justru dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang masa lalunya. Suatu sore, saat mereka sedang membaca buku bersama di ruang keluarga, Risa tiba-tiba bertanya, "Bunda, dulu waktu aku masih kecil, aku tinggal di mana?" Arumi dan Aziz saling bertukar pandang sejenak sebelum Arumi menjawab dengan lembut, "Sayang, dulu kamu tinggal di sebuah tempat yang sangat jauh. Tapi Tuhan mempertemukan kamu dengan bunda dan ayah, karena kami sangat menyayangimu dan ingin menjadi orang tuamu." Risa mengangguk-angguk kecil, tampak puas dengan jawaban Arumi. Aziz kemudian menambahkan, "Dan kami sangat beruntung memiliki kamu, Nak. Kamu adalah hadiah terindah dalam hidup kami." Momen seperti itu menjadi pengingat bagi Arumi dan Aziz tentang betapa berharganya Risa bagi mereka. Mereka berdua bertekad untuk selalu menjaga dan melindunginya, apapun yang terjadi. Arumi juga mulai belajar untuk memaafkan. Ia menyadari bahwa menyimpan amarah dan kekecewaan hanya akan menyakiti dirinya sendiri. Meskipun prosesnya tidak mudah dan membutuhkan waktu, ia berusaha untuk melepaskan beban masa lalu dan fokus pada masa depan. Ia belajar untuk menerima Aziz apa adanya, dengan segala kekurangan dan masa lalunya. Aziz terus menunjukkan komitmennya untuk berubah. Ia menjadi lebih peka terhadap perasaan Arumi dan selalu berusaha untuk membuatnya merasa aman dan dicintai. Ia tidak pernah lagi berbohong, bahkan untuk hal-hal kecil sekalipun. Kejujuran menjadi fondasi baru dalam hubungan mereka. Suatu malam, saat mereka sedang berpelukan di tempat tidur, Arumi merasakan kedamaian yang sudah lama hilang. Ia menyandarkan kepalanya di dada Aziz dan mendengarkan detak jantungnya yang tenang. "Aku rasa, aku mulai bisa memaafkanmu, Aziz," bisik Arumi pelan. Aziz memeluknya lebih erat. "Terima kasih, Arumi. Terima kasih karena kamu begitu sabar dan pengertian. Aku sangat mencintaimu." Malam itu, mereka berdua merasa lebih dekat dari sebelumnya. Luka memang belum sepenuhnya sembuh. Namun mereka telah melewati badai terberat dan kini sedang membangun kembali kehidupan mereka dengan fondasi yang lebih kuat. Mereka menyadari bahwa masa lalu tidak bisa diubah. Namun mereka memiliki kekuatan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bersama. Antiklimaks ini menunjukkan bahwa meskipun tantangan masih mungkin ada di depan,
Mereka telah mencapai titik di mana harapan dan cinta kembali bersemi dalam rumah tangga mereka. Perjalanan mereka masih panjang, namun mereka kini berjalan bergandengan tangan, lebih kuat dan lebih bijaksana dari sebelumnya. Beberapa tahun telah berlalu sejak badai rumah tangga itu menerjang kehidupan Arumi dan Aziz. Senja di beranda rumah mereka kini terasa lebih hangat, diwarnai oleh tawa riang Risa yang kini telah tumbuh menjadi seorang gadis remaja yang cerdas dan penuh semangat. Arumi dan Aziz duduk berdampingan di kursi rotan, menikmati secangkir teh hangat sambil mengawasi Risa yang sedang bermain dengan anjing peliharaan mereka di taman. Kerutan halus di sudut mata mereka berdua menjadi saksi bisu perjalanan panjang yang telah mereka lalui. Hubungan Arumi dan Aziz kini jauh lebih kuat dan matang. Mereka belajar dari kesalahan masa lalu dan membangun fondasi pernikahan mereka di atas kejujuran dan kepercayaan yang kokoh. Arumi telah sepenuhnya memaafkan Aziz, bukan karena ia melupakan kebohongannya, tetapi karena ia memilih untuk fokus pada masa depan dan menghargai usaha keras Aziz untuk mendapatkan kembali kepercayaannya. Aziz juga telah membuktikan kesungguhannya. Ia menjadi suami yang lebih perhatian, lebih terbuka, dan selalu berusaha untuk membuat Arumi merasa dicintai dan dihargai. Mereka berdua belajar untuk saling mendukung dan menghadapi setiap tantangan hidup bersama. Risa tumbuh menjadi anak yang bahagia dan penuh kasih sayang. Ia memiliki hubungan yang dekat dengan kedua orang tuanya dan tidak pernah merasa ada perbedaan di antara mereka. Arumi dan Aziz selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk Risa, baik dalam hal pendidikan maupun kasih sayang. Suatu malam, saat Risa sedang belajar di kamarnya, Arumi dan Aziz kembali membahas tentang masa lalu Risa. Mereka merasa bahwa kini adalah waktu yang tepat untuk menceritakan kebenaran yang sebenarnya kepada putri mereka. Dengan hati-hati, mereka memanggil Risa dan duduk bersama di ruang keluarga. Arumi dan Aziz bergantian bercerita tentang ibu kandung Risa, tentang bagaimana ia adalah wanita yang baik dan sangat mencintai Risa. Mereka juga menjelaskan tentang alasan mengapa Risa diadopsi oleh mereka. Risa mendengarkan dengan seksama, tanpa menyela. Setelah Arumi dan Aziz selesai bercerita, Risa memeluk keduanya erat-erat. "Aku mengerti," katanya dengan senyum tulus. "Aku tahu kalian sangat menyayangiku, dan itu sudah lebih dari cukup bagiku." Malam itu, Arumi dan Aziz merasa lega. Mereka tahu bahwa mereka telah melakukan hal yang benar. Kejujuran telah membawa kedamaian dalam keluarga mereka. Senja di teras mereka kini benar-benar terasa hangat. Arumi menyandarkan kepalanya di bahu Aziz, merasakan kehangatan tubuh suaminya. Mereka berdua menatap Risa yang sedang tertawa riang di taman. Hati mereka dipenuhi rasa syukur. Mereka telah melewati badai yang dahsyat, namun mereka berhasil melewatinya bersama. Kebohongan memang sempat merenggut kebahagiaan mereka, namun pada akhirnya, cinta dan ketulusan telah menuntun mereka kembali. Mereka belajar bahwa pernikahan tidak selalu berjalan mulus, akan ada ujian dan tantangan. Namun yang terpenting adalah bagaimana mereka menghadapinya bersama. Arumi tersenyum dalam hati. Ia tidak lagi merasa marah atau kecewa. Ia telah menerima masa lalu dan memilih untuk fokus pada masa kini dan masa depan. Ia tahu bahwa keluarga mereka tidak sempurna, namun cinta yang mereka miliki satu sama lain adalah nyata dan abadi. Senja semakin larut, namun kehangatan di beranda rumah Arumi dan Aziz tetap terasa. Mereka telah menata kembali hati mereka, membangun kembali kepercayaan, dan menciptakan senja yang lebih hangat dalam kehidupan keluarga mereka. Kisah mereka adalah pengingat bahwa bahkan setelah badai terburuk sekalipun, harapan dan cinta akan selalu ada, siap untuk menyinari jalan kita menuju masa depan yang lebih baik.